datang di channel YouTube saya ya teman-teman, Bidan Desi. Nah, ini suasana pagi hari di daerah saya. Ini saya dan suami akan pergi ke pasar ya teman-teman. Kita mau belanja keperluan Idul Adha. Nah, ini sebenarnya saya dan suami tadi rencananya mau pergi ke pasar itu agak pagi-pagi gitu teman-teman, tapi karena tadi ada pasien saya yang kemarin itu melahirkan, katanya tali pusat bayinya itu berdarah, jadi saya lihat pasien saya dulu, utamakan yang lebih urgent dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman yang baru bergabung melihat channel YouTube saya, terima kasih, mohon like dan komen dan subscribe, komen yang positif ya teman-teman. Terima kasih. Ini jalan menuju pasar. Aduh, ini maaf ya teman-teman, kadang ngomongnya masih belepotan gitu, maklum ya teman-teman, masih pemula gitu ya teman-teman yang sama-sama masih jadi youtuber pemula. Mari kita semangat ya bikin video gitu. Dan mohon maaf ini ngeditnya belum maksimal. Nah, ini jembatan Kapuas ya teman-teman ya. Ini di daerahku ini jembatannya ada dua, ini jembatan Kapuas dan satunya jembatan Melawi. Nah, jembatan Kapuasnya di daerah saya, jembatan Melawi itu di daerah sebelah. Panjang juga ini teman-teman. Oke teman-teman, saksikan terus ya, stay tune. Teman-teman, ini pasarnya namanya dulu sudah nyampe pasar teman-teman. Ini di toko langganan saya. Di sini saya nggak mau kacang panjang. Ini kayaknya kacang panjangnya lagi nggak ada, lagi kosong. Jadi saya beli timun aja, yang ada aja dulu, nanti kacang panjang untuk cari tempat lain. Ini karena minimarket yang kita tuju masih tutup, jadi kita mau ke minimarket yang satunya lagi. Oke, stay terus ya teman-teman. Nah, ini minimarketnya juga masih tutup nih teman-teman, kita jadi ke pasar Masuka dulu ya. Ini kita udah di pasar Masuka. Ini kita hanya cari buah labu siam sama kacang panjang aja sih. Habis itu pulang, terus menuju minimarket yang kita mau beli bahan kue. Nah, ini udah di minimarket teman-teman. Ini saya cari telur, kemudian ini mau cari susu kental manis dan susu bubuk Dengkau, kemudian cari margarin dan cari bahan-bahan lainnya. Nah, ini saya beli susu kental manis nanti untuk rencananya bikin lapis putih telur pakai susu kental manis. Saya beli merek Dairy Camp. Susu Dengkau saya beli satu kotak kecil yang 200 gram. Ini pas untuk satu resep ya teman-teman. Dan lanjut, ini saya rencananya mau cari butter. Ini butter, ini beratnya 340 gram dan harganya lumayan, 81.800.
Ini kata suami pakai mentega biasa aja katanya, yang penting Blue Band yang ada aroma butternya juga enak kok katanya gitu, lebih ekonomis juga ya. Nah ini menteganya, tadi butternya kita kembalikan lagi gitu ya. Ini gula halus saya beli 2, ini beratnya mungkin sekitar 500 gram satu paknya, karena gramnya juga nggak ada ditulis di kemasannya, jadi mungkin 500 gram gitu, jadi saya ambil 2. Ini saya beli kopi Aming, ini kopi legendaris ya teman-teman, ini enak bagi saya kopinya, ini paling suka saya kopi yang ini. Ini saya beli gula juga. Ini udah nyampe kasir kita ya teman-teman. Ini ada kameranya ini kok kebalik kayak gini ya, maaf ya teman-teman ya, ini karena mungkin apa ya, ini ya rasanya kameranya kok udah bener gitu loh. Nah ini kita udah di kasir, mau tinggal bayar, lagi antri. Nah ini Pak suami yang naruh belanjanya. Dikit aja sih belanjaannya ya teman-teman, karena kemarin juga saya sebenarnya udah belanja buat Idul Adha. Jadi ini karena suami mau bikin kue, jadi ya itu kita belanja. Ini Pak Su, ini Pak suami. Nah beliau yang selalu setia nemenin saya belanja. Dan ini kita udah di rumah. Ini Pak Su lagi misahin kuning telur buat ini lapis pertama, kita buat lapis dengkau. Nah nanti saya tulis di description boxnya ya teman-teman ya, resep-resepnya ala saya gitu. Ini insya Allah resepnya enak. Ini Pak suami udah misahin kuning telurnya. Ini bahan-bahannya teman-teman, ada Blue Band 340 gram, nanti ini 2 bungkus tinggal ditimbang aja. Kemudian ini ada susu dengkau 200 gram, jadi pas satu kotak ini untuk satu resep. Ini ada vanili secukupnya aja. Ini timbangan digital untuk kita nimbang nanti. Kemudian lanjut, ini gula halus, nanti ditimbang sebanyak 340 gram. Ini kuning telur 30 biji. Ini Pak Su lagi misahin. Kemudian ini telurnya kembar. Dan ini abaikan ya teman-teman, saya lagi meresto daging buat rendang. Karena ini Idul Adha. Ini kasih kakak bantu bapaknya bikin kue. Ini kakak salsa. Abaikan aja yang di belakang kopernya ya teman-teman ya. Kemudian ini kentang untuk saya nyampurin rendang. Mohon maaf ya teman-teman, videonya loncat-loncat kayak loncat sana loncat sini, abaikannya aja ya teman-teman. Dan ini saya lagi ngopi-ngopi cantik. Ini saya pakai gula diabetasol biar dia rendah gula gitu ya teman-teman, ngurangin gula. Ini saya kalau mau kerja, mau beres-beres atau kerja apa atau mau menolong melahirkan, saya ngopi dulu ya teman-teman supaya lebih semangat gitu, supaya tenaga saya lebih power. Ini tadi saya minumnya kopi Aming. Oke, kita ngopi dulu. Jangan lupa ngopinya sama kue bolu. Ini kue bolu buatannya Pak Ijul dan ada nomor HP-nya di sini. Ini enak. Dan ini kita mulai mixer ini telur dan
gula di mixer sampai berjejak ya, sampai kembang. Ini kita bikin kuah ya teman-teman. Ini kasih sambil ngocok menteganya. Nanti menteganya dikocok hingga lembut ya teman-teman ya. Itu saya lagi masak, sambil masak untuk persiapan Idul Adha besok. Kamera depan jadi kayaknya kidal ya teman-teman, padahal ini kanan kok, karena ini pakai kamera depan aja ya teman-teman. Ya, masak labu siam. Ini labu siamnya yang kita beli tadi untuk lontong sayur. Lanjut masukin susu dengkau sedikit demi sedikit sambil dikocok rata ya teman-teman ya. Ini Pak Su lagi nuangin adonan, lagi nyampurin adonan tadi kuning telur sama menteganya. Kemudian lanjut masukin vanili secukupnya. Ya, masukin susu dengkaunya sedikit demi sedikit sambil bakso nyampurin adonannya. Ini Pak Su lagi gunting kertas roti yang akan dipakai untuk ngalasin loyangnya ya teman-teman. Jangan lupa olesin sama margarin. Ini Pak Su sudah mulai melapisi lapisan yang pertama. Nanti setelah ini panasin ovennya. Ini suami akan manasin oven ya teman-teman ya. Memang ini agak ribet karena ovennya di pertengahan antara lemari gitu teman-teman. Jadi nyoloknya juga agak susah ya teman-teman ya. Teman-teman, saya pakai oven dari Hakashima. Ini belinya udah lumayan lama, kalau nggak salah udah 1 tahun yang lalu. Ini saya pakai oven listrik ya teman-teman. Ini Pak suami sedang masukin lapisan yang pertama, kemudian ditutup dan disetting dengan api yang bawah terlebih dahulu dengan timer kurang lebih 25 menit.
Ini kuenya sudah matang ya teman-teman. Untuk lapisan yang pertama ini udah diangkat. Kemudian ini Pak suami akan melapis yang kedua, dan nanti lapisannya seterusnya dilapis begitu seterusnya ya teman-teman ya, dengan menggunakan api atas aja, suhu kurang lebih 20 menit, kemudian dengan suhu 200 derajat Celcius. Ini sudah diuji coba kemarin ya teman-teman ya, ini masaknya pas gitu. Ini jangan lupa setiap lapisannya ditekan dengan menggunakan penekan kue dan dioles dengan margarin. Ini nanti seterusnya sampai adonan habis ya teman-teman ya. Ini Pak Su ini telaten sekali ya teman-teman ya, kalau disuruh buat yang kayak gini lebih telaten dari saya. Makanya saya kalau bikin lapis nyerah deh sebenarnya. Nah gini loh teman-teman, lapis itu kan butuh ketelatenan dan waktu yang banyak gitu. Sementara saya kan sambil praktek bidan, jadi kalau misalkan ada keperluan di depan dipraktek, ada apalagi ada yang melahirkan, terus lapisnya saya tinggal, nanti akhirnya bantet kan gitu. Kalau suami kan lebih terjadwal seperti itu. Ini suami mulai melapisi kurang lebih 3/4 gelas gitu ya setiap adonannya ya teman-teman, tapi sesuai dengan teman-teman aja, maunya lapisnya agak tebal atau agak tipis. Setelah itu diratakan dengan menggunakan sendok. Ratakan seperti ini teman-teman sampai ke sudut-sudut loyangnya. Kemudian masukin ke dalam oven dengan menggunakan api atas, dengan suhu ini menggunakan suhu 180 derajat Celcius yang dipanas selama 20 menit. Ini teman-teman, ini buat yang kedua, lapis yang kedua ini udah malam. Ini lapis putih telur, dan ini jadiannya tadi lapis dengkaunya teman-teman. Ini saya lanjut mau rebus lontong dengan menggunakan presto. Ini saya tadi juga udah buat sambal untuk campuran lontongnya. Kemudian ini ada rendang daging sapi ala saya. Jadi semuanya udah siap ya, alhamdulillah. Ini udah malam teman-teman.
Dan ini lapisan kue lapis yang kedua, ini adalah lapis putih telur. Ini sekarang giliran saya karena Pak Su lagi pergi takbiran ya teman-teman ya. Ini lapisnya sedang berlangsung sedang berlangsung. Ini sedang melapisi maksudnya. Nah, ini saya tekan-tekan juga dengan menggunakan alat penekan kue. Kemudian baru dilapis dan begitu seterusnya ya teman-teman ya. Ini masukin ke oven, suhunya sama kayak tadi, kayak buat lapis dengkau ya teman-teman ya. Karena tadi masih ada lebih putih telur, makanya kita daripada mubazir, jadi kita bikin lapis putih telur gitu teman-teman. Tadinya mau bikin lapis dengkau aja, tapi lihat putih telurnya banyak lebihnya, jadi kita buat lapis putih telur. Dan ini hasilnya, lapis putih telur yang belum dikeluarkan dari cetakannya. Ini hasil lontong tadi yang udah saya rebus menggunakan presto. Tuh cantik ya teman-teman ya lontongnya. Kemudian ini tadi sambalnya kita tutup, dan ini rendangnya. Kemudian kita tutup juga rendangnya untuk besok. Dan ini sayur untuk lontong sayurnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.